Kali kelompok 3 akan membahas soal operasi Dwi Kora. Sebelumnya perkenalkan. Nama saya Filalisa Puspasari. Nama saya Siti Nurhima. Nama aku Amelia Jinia Pertiwi. Nama saya Lucky. Nama aku Muhammad Miftahul Hasan. Selamat menyaksikan. Artian Operasi Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat adalah komando Presiden Soekarno yang dilakukan sebagai respon atas rencana pembentukan Federasi Malaysia yang ingin menggabungkan wilayah Singapura, Brunei, Sarawak, Malaya, dan Sabah ke dalam wilayahnya yang didukung oleh Inggris. Latar belakang terjadinya Dwi Kora yaitu pada tahun 1961, Inggris itu masih memiliki koloni di Kalimantan Utara. Kemudian berusaha untuk menggabungkan jajahannya itu dengan membentuk Federasi Malaysia. Hal ini itu mendapat tentangan keras dari Presiden Soekarno karena menganggap Federasi Malaysia itu sebagai boneka Inggris yang ingin menambahkan kontrolnya di kawasan Asia Tenggara. Permasalahan ini itu yang kemudian menimbulkan sengketa antara Indonesia dan Filipina dengan Federasi Malaysia. Pada 1963, PBB turun tangan dengan membentuk tim untuk melakukan penyelidikan di tanah sengketa guna memastikan kehendak rakyat. Namun sebelum tim PBB mengumumkan hasil penyelidikan pada 16 September 1963, Federasi Malaya bersama-sama dengan Sabah, Sarawak, dan Singapura membentuk Malaysia. Hal itu semakin menambah ketegangan di antara dua pihak dan Indonesia memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Malaysia. Buntut dari kejadian itu terjadi aksi demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur dikarenakan Presiden Soekarno yang ingin melancarkan konfrontasi terhadap negara Malaysia. Presiden Soekarno pun semakin murka dikarenakan dalam aksi demonstrasi tersebut dilakukan aksi menghina lambang negara Indonesia. Setelah memproklamasikan Gerakan Ganyang pada awal Mei tahun 1964, Presiden Soekarno dalam sebuah rapat raksasa mengumumkan Perintah Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat yang berisi A. Memperkuat pertahanan revolusi Indonesia, B. Bantu perjuangan revolusi rakyat Malaysia, Singapura, Sarawak, Sabah. Presiden Soekarno menekankan bahwa operasi Dwi Kora bukan untuk melawan rakyat Malaysia, melainkan untuk melawan neokolonialisme Inggris di Asia Tenggara. Pada 1964, pasukan tidak resmi Indonesia mulai melakukan serangan di wilayah Semenanjung Malaya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Republik Indonesia membentuk komando siaga yang bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan Dwi Kora. Komando ini kemudian berubah menjadi Komando Mandala atau Kolaga yang dipimpin oleh Dia Udara Omar Dhani sebagai panglimanya. Kolaga sendiri terdiri dari 3 komando, yaitu Komando Tempur 1 berkedudukan di Sumatera dan terdiri dari 12 batalion TNI Angkatan Darat dengan target Semenanjung Malaya di wilayah pimpinan Brigjen Kamal Idris. Komando Tempur 2 berkedudukan di Bengkayang, Kalimantan Barat dan terdiri dari 13 batalion yang berasal dari unsur KKO Auri dan RPKAD yang dipimpin oleh Brigjen Suparjo. Selanjutnya, Komando Armada Siaga yang terdiri dari unsur TNI Angkatan Laut dan juga KKO yang beroperasi di perbatasan Riau dan Kalimantan Timur. Di sisi lain, Tentara Laut juga di Raja Malaysia mengerahkan pasukannya untuk mempertahankan Malaysia, yang misinya itu adalah mencegah masuknya pasukan Indonesia. Meski berkonfrontasi dengan Malaysia di lapangan, pasukan Indonesia sebenarnya bertempur dengan pasukan Inggris dan Australia. Pada Agustus 1964, pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya. Langkah ini disusul pasukan terjun payung mendarat di Labis, Johor pada 2 September. Kemudian, pada 29 Oktober, puluhan tentara mendarat di perbatasan Johor Malaka untuk menumpas pasukan Resimen Askar Melayu di Raja dan pasukan Gerakan Umum Kepolisian Kerajaan Malaysia. Akhir konfrontasi menjelang akhir 1965 terjadi Gerakan 30 September atau G30S yang membuat kekacauan di Indonesia. Selain itu, kekuasaan Presiden Soekarno sementara diambil alih oleh Jenderal Soeharto. Karena kekacauan G30S, konfrontasi dengan Malaysia mereda.
Setelah itu, pada tahun 1966, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara. Kekerasan berakhir pada Juni 1966 yang kemudian dilanjutkan dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian pada 11 Agustus. Dampak Dwi Kora bagi Indonesia memang sangat buruk pada saat itu. Pasalnya, karena operasi militer ini, hubungan Indonesia dan Malaysia menjadi buruk selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, Dwi Kora juga memberikan dampak di bidang ekonomi di masa itu. Krisis ekonomi semakin memburuk. 1. Bidang politik. Hubungan Indonesia-Malaysia memburuk, memperkuat posisi Soekarno di dunia internasional, namun melemahkan dukungan dalam negeri. 2. Bidang ekonomi. Biaya besar operasi memperburuk defisit anggaran dan krisis ekonomi Indonesia, serta mengganggu hubungan perdagangan dengan Malaysia. Yang ketiga adalah bidang sosial budaya, meningkatkan nasionalisme dan patriotisme, serta mendapatkan simpati dari negara-negara Asia Afrika yang mendukung perjuangan Indonesia melawan kolonialisme. Yang keempat adalah bidang militer. Militer Indonesia dianggap kuat karena mampu menghadapi pasukan Malaysia dan Inggris.